Selamat datang, peneliti bumi. Mari berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya adalah Iskandar Syah. Dalam video kali ini kita akan bahas mengenai banjir yang terjadi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Banjir ini adalah banjir yang terjadi pada November 2025. Mohon koreksinya kalau salah. Banjir ini adalah banjir yang cukup mengkhawatirkan karena jumlah area yang terdampak cukup besar. Kita bisa lihat area yang terdampaknya mungkin tidak bisa melalui citra satelit dari Google Earth karena belum terupdate untuk yang kondisi saat setelah banjir. Tapi kita bisa lihat dari website Tanah Air Indonesia. Itu kita bisa download area-area terdampak. Nah, nanti akan saya tunjukkan dalam bentuk PPT. Oke, nah kenapa video ini dibuat? Video ini dibuat untuk memberikan perspektif saya, pendapat saya mengenai kira-kira bagaimana sih skenario banjir yang terjadi, dan mungkin nanti bisa menjadi suatu pertanyaan tambahan baru, kenapa daerah tersebut yang mengalami banjir. Oke, mari akan kita bahas terkait videonya. Seperti yang kita lihat di sini, saya coba cari di Google mengenai foto-foto banjir yang terdapat di Tapanuli Selatan. Kalau kita lihat di sini, salah satu fotonya menunjukkan potret dari CNBC bahwa sedimen itu menumpuk hingga setengah dari area masjid, dan banyak rumah-rumah juga sudah tenggelam di sini. Oke, nah. Kalau kita lihat dari salah satu paper atau preprints.org dari Eric Maillard, dan ini membahas mengenai extreme rainfall event di Sumatera yang mengakibatkan turunnya habitat dari Tapanuli orangutan. Nah, tapi yang menarik di sana, ada salah satu bagian dari paper tersebut yang menangkap citra udara dari kondisi banjir. Nah, ini adalah hasil pengolahan data citra udaranya yang menunjukkan daerah yang mengalami landslide atau longsor, dan ini adalah foto citra udaranya. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri dari paper ini, itu adalah foto hutan alami sebelum terjadinya banjir yang diambil dari Sentinel pada tanggal 27 Oktober 2025, dan di sebelah kanan itu adalah gambar hutan yang mengalami longsor di Tapanuli Selatan ini pada setelah kejadian banjir di tanggal 26 Desember 2025, dan warna-warna coklat di sini itu adalah warna-warna area yang mengalami longsor. Oke. Nah, terus gimana sih proses longsornya itu terjadi? Nah, di sini saya buat presentasi terkait longsor yang terjadi di Batang Toru dan Garoga. Oke, di sini ada peta di mana peta topografi dari daerah penelitian ini, yaitu adalah Batang Toru dan Garoga, dan dapat terlihat ini ada daerah yang terdampak oleh banjir, dan juga ada di sini batasan daerah yang sedikit berbeda dengan di bagian selatannya. Ini adalah daerah yang lebih smooth untuk topografinya atau tidak kasar. Terus di bagian selatannya ini ada daerah yang lebih kasar atau yang tidak begitu mudah mengalami perubahan akibat erosi atau kerusakan alam secara alami. Nah, ini kenapa ini smooth sendiri? Kenapa ini lebih mendatar sendiri dibandingkan yang di selatan? Itu menjadi pertanyaan mungkin. Nah, kalau kita lihat juga, ini ada daerah menjadi tempat aliran fluida yang mengalir. Nah, kita coba membuat dari peta digital elevation model tadi rumah menjadi terrain roughness index atau TRI untuk melihat kekasaran permukaan. Di sini kalau kita lihat bagian merah itu menunjukkan daerah yang kasar,
yang tadi saya tunjukkan sama gambar yang di bagian sebelumnya untuk bagian selatan, dan di bagian utara itu adalah daerah yang halus. Nah, di ruas kanan itu adalah gambar yang sama, tapi saya overlay atau saya timpa sama peta bencana banjir yang didapatkan dari Tanah Air Indonesia. Jadi kita bisa download itu secara manual. Nah, dia digambarkan sama garis hitam titik-titik seperti yang ini. Nah, terlihat kalau di daerah yang halus itu dia terjadilah banjir. Nah, di sini juga terlihat bagaimana cara aliran banjir itu mengalir. Nah, di sini saya bikin dari Google Earth hal yang sama, tapi di sini daerah terdampaknya itu digambarkan sama garis putih dari Tanah Air Indonesia sama tetap. Nah, di sini kalau kita lihat ini bagaimana aliran itu mengalir. Nah, di sana juga kalian bisa lihat ada garis warna merah. Garis warna merah ini adalah garis di mana aliran sedimen dan fluida itu mengalir yang kami skenariokan. Nah, skenario pertama ini adalah kondisi di mana aliran air itu atau aliran dan sedimen ini mengalir dari utara Garoga ke selatan Garoga, yang dikatakan sebagai daerah yang terdampak paling besar di daerah Tapanuli Selatan. Oke. Nah, ini garis merah ini juga saya tampilkan juga di bawahnya untuk elevation profile-nya atau profil ketinggian permukaannya. Kita lihat dia berada dari ketinggian 246 meter sampai dengan 21 meter. Nah, area yang banjir yang ada di atasnya itu cukup besar sehingga menimpa apa yang ada di bawahnya yang di bagian selatan, utara ke selatan. Nah, di sini kalau kita lihat bagaimana ujung dari longsor yang ada di utara, banjir dan longsor yang ada di utara itu menerus ke selatan. Nah, kalau kita lihat relatively atau secara umum permukaannya datar dan jarak tempuh dari utara ke selatan itu di 13,2 km. Adapun beberapa fitur-fitur seperti tinggian di bagian-bagian ini yang saya tandai. Nah, di sini, dan di sini itu adalah daerah-daerah yang kita curigai sebagai daerah yang mengalami blockage atau penghentian sementara, sehingga sedimen-sedimen dan fluida itu menumpuk dan terjadi perlambatan. Tapi secara umum ini lebih datar dibandingkan dengan apa yang ada di Garuga. Nanti kita lihat apa yang ada di Garuga. Di Batang Toru, maaf. Nah, di Garuga ini lebih smooth. Artinya ketika ada sedimen atau longsor yang mengalir, dia akan mengalir secara deras dan sedikit penghalangnya. Nah, kalau di Batang Toru nanti akan sedikit berbeda. Kita coba lihat. Nah, ini ada di Batang Toru. Kita buat dua skenario. Ini skenario pertama, kita ambil daerah yang ada di timur laut dari Batang Toru itu sebagai daerah sumber sedimennya. Nah, daerah ini mengalir ke Batang Toru. Ada dua sumber ya kalau kita lihat ya. Ada sumber yang ada di timur laut dan hampir dengan di timur bagian dari Batang Toru itu sendiri. Nah, itu mengalir ke Batang Toru. Nah, kalau dari profil elevasinya, kalau kita lihat ini lebih kasar dibandingkan dengan apa yang ada di Garoga. Nah, bisa kita simpulkan bahwa proses fluida yang mengalir itu pun akan mengalami perlambatan yang cukup signifikan. Dan pun juga kalau kita lihat ini jarak tempuhnya dari longsor terdekat ini ke Batang Toru itu berjarak 21,9 km. Hampir 2 kali lipat dari apa yang terjadi di Garoga. Nah, tapi itu adalah skenario pertama. Nah, adapun daerah-daerah kasar ini menjadi daerah penggesek sehingga sedimen yang terhantarkan itu menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya. Nah, di skenario kedua, kami mengira tidak mungkin hanya cuman itu saja yang mengalir, tapi curiga kami adalah apa yang ada di atas lebih utara dari bagian Batang Toru ini juga menjadi sumber sedimen atau bagian dari sedimen transport yang terhantarkan ke Batang Toru. Nah, jadi sebenarnya dari utara tertransit ke dua lokasi di sini,
lokasi yang pertama, kemudian ke lokasi yang kedua, dan menerus sampai dengan Batang Toru. Nah, ini pun kalau dilihat jaraknya bisa sampai 27 km, jadi jauh sekali. Sehingga gesekan atau perlambatan dari aliran fluidanya itu sudah mengalami perlambatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan apa yang ada di Garoga. Nah, di sini kita lihat ada dua fitur puncakan yang cukup masif, yang diperkirakan sebagai daerah puncakan terjadinya pembuangan sedimen atau sedimen transit yang dihantarkan dari utara ke Batang Toru itu sendiri. Nah, ini menjadi analisis sementara kita, bahwa terjadi yang di Batang Toru dan Garoga itu adalah proses sedimen transport atau banjir yang dihantarkan dari hutan alami yang ada di utara. Semoga ini jadi pembelajaran bagi kita. Oh ya, ini juga saya tampilkan juga profil bagaimana profil elevasi yang ada di Garoga dan Batang Toru. Ini pembandingnya di Garoga itu lebih pendek jarak tempuhnya di 13,2 km, sedangkan di Batang Toru di 21,8 km. Perubahan elevasinya hampir mirip ya. Di Batang Toru mungkin lebih tinggi sekitar 10 meter, tapi profil kemiringannya berbeda sekali. Kalau yang terdapat di Garoga itu profil kemiringannya itu lebih besar dibandingkan yang ada di Batang Toru. Pun juga kehalusan permukaannya itu lebih halus di Garoga dibandingkan di Batang Toru, sehingga sedimennya lebih mudah dihantarkan di Garoga dibandingkan dengan yang ada di Batang Toru. Oke, cukup segini pembahasan kita. Sampai jumpa di video berikutnya.